Mari Mbak. Mari silakan duduk Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Dari habis selesai ngampus. Tinggal di mana Mbaknya? Tinggalnya di Bangkinang. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nabila. Nabila. Mbak Nabila sekarang umur berapa? Masih kuliah berarti? Iya, masih 18 tahun. Masih 18 tahun berarti baru masuk dong kuliahnya? Iya, Bu. Sebelumnya sudah kenal saya? Belum. Oke. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Anggun Safira. Nah, di sini saya sebagai guru BK ataupun seorang konselor juga nantinya yang akan membantu Mbaknya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah. Nah, begini. Saya boleh sedikit menjelaskan ya? Iya, Bu. Oke. Jadi konseling ini merupakan salah satu proses pemberian bantuan kepada seorang kliennya atau mbaknya nantinya ya, yang akan membantu menyelesaikan ataupun mengentaskan permasalahan yang ada pada mbaknya gitu. Nah, nanti di sini mbaknya tidak perlu khawatir tentang keterjaminan dari kerahasiaan yang mbak sampaikan kepada saya nantinya begitu. Nah, di sini mbak boleh kok bercerita sesuai dengan apa yang mbak rasakan dengan seterbuka mungkin, kesukarelaan, karena semua itu sudah diatur oleh asas di dalam konseling sendiri gitu. Mbak mengerti? Mengerti, Bu. Ya, boleh. Jadi gimana nih, apa yang mungkin bisa mau disampaikan kepada saya, boleh? Jadi gini, Bu, saya bingung gitu, Bu. Bingung kenapa itu? Jadi kan saya ini kuliah nih sekarang, baru masuk juga. Tapi di rumah kan saya ini posisinya ngerantau kan, Bu. Jadi kan pastinya di rantau itu banyak pengeluaran biaya untuk kuliah juga, termasuk ngekos atau segala macam juga. Iya. Cuman di rumah itu orang tua sering berantem gara-gara kondisi ekonomi keluarga, Bu. Jadi Mbak Nabila ini merasa bingung karena perekonomian keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja, sementara Mbak Nabila sedang merantau nih kuliah gitu. Iya, Bu. Mbak Nabila sebelumnya sudah pernah cerita sama orang tua kalau Mbak Nabila merasakan ini? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah. Coba ceritakan lebih detailnya kepada saya, orang tua seperti apa di rumah? Jadi kan orang tua saya ini yang laki-laki bekerja dan temen ini nggak bekerja, jadi saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi ayah sendiri yang bekerja. Iya, ayah sendiri yang bekerja. Jadi kan ibu kan ibu rumah tangga, terus saya ini anak pertama dari 4 bersaudara. Iya. Dan juga adik saya itu juga masih sekolah dan juga butuh biaya untuk sekolahnya, bukan saya saja gitu, Bu. Jadi orang tua itu sering berantem gara-gara bingung bagiin hasil ekonomi keluarga itu. Iya. Sementara adik juga butuh keperluan yang banyak ya. Kalau boleh tahu adiknya masih SMP, SMA? Ada yang SMP, ada yang SMA. Tahun ini adik yang ketiga masuk SMP. Jadi adiknya itu jaraknya berarti deket-deket ya? Iya. Terus ibu sendiri udah gimana? Ibu rumah tangga? Ya sebenarnya ibu juga mau kerja kan, cuman ayah nggak ngasih kalau ibu itu kerja, suruh jaga rumah aja gitu biar ayah sendiri yang kerja. Sedangkan kita itu juga butuh penghasilan yang lebih gitu, Bu. Jadi ayah tidak memperbolehkan. Iya. Kalau boleh tahu ayahnya kerja di mana? Ayah saya cuma jaga malam aja, Bu, di kantor-kantor. Iya. Kalau boleh tahu misalnya kan tadi mbaknya bilang kalau misalnya ibu udah pengen bergerak nih buat ikut cari uang penghasilan tambahan gitu. Itu tadi ayah nggak boleh ya? Iya. Nah itu kalau boleh tahu alasannya kenapa itu ayah? Karena kan di rumah tuh masih ada adik kecil juga, jadi takut nggak ada yang jaga juga. Belum tahu nanti siapa yang masak atau ngurus rumah itu siapa gitu.
Ini mbaknya asli mana? Asli Medan, Bu. Asli Medan, jadi ngerantau ke sini. Iya. Jadi di rumah itu masih ada adik yang paling kecil belum sekolah. Iya. Umur berapa? Umur 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Jadi itu yang membuat ayah tidak izinin ibu untuk bekerja, mencari tambahan tadi. Iya. Misalnya nih, ayah nih kan misalnya tahu kan mbaknya lagi kuliah gitu. Berarti kan ayah berarti mengusahakan kan? Mengusahakan. Iya. Mbak sendiri pernah nggak misalnya cerita sama orang tua? Belum berani cerita ke orang tua sih, Bu. Kenapa kamu nggak berani? Takut nambah beban masalahnya lagi gitu. Selain ke orang tua pernah cerita sama siapa gitu? Sama teman, cuman sebagian aja nggak sedetail. Kalau dari temennya itu menyarankan bagaimana? Mereka menyarankan untuk mencari, ya kita seperti cari beasiswa gitu dari kuliah ini gitu, biar tidak menjadi beban orang tua. Kan tadi Mbak Lea ini ya di awal tadi bilang kalau Mbak Lea ini lagi bingung nih sama biaya. Nah itu beasiswa udah pernah nyoba belum? Udah nyoba pernah sih, Bu, 2 kali, cuman nggak keterima. Mungkin belum rezeki, Bu. Udah pernah nyoba berarti. Iya. Terus misalnya kan tadi tuh berarti beasiswa gagal. Ada punya keinginan nggak buat mencoba lagi? Mencoba untuk beasiswa lagi. Ada sih, Bu, cuman masih bingung beasiswa apa di sini karena kan rantau, jadi beda provinsi gitu, Bu. Jadi memang asli Medan. Ya. Oh iya. Jadi susah gitu ya. Iya, Bu. Kalau misalnya beasiswa kayak KIP pernah nyoba? Pernah, Bu, cuman enggak juga. Enggak juga. Iya. Pernah beberapa kali berarti beasiswa yang diikuti? Enggak. Belum. Selain kan tadi beasiswa tuh kepikiran buat daftar beasiswa mbaknya. Nah misalnya ada nggak hal lain mungkin selain terpikirkan selain beasiswa gitu? Ngapain aku harus ngapain ya? Ini kan udah mencoba beasiswa nih, tapi nggak dapet gitu, tapi nggak lolos. Pernah nggak misalnya mencoba untuk hal-hal yang selain di luar beasiswa itu? Ada sih, Bu, kepikiran untuk kerja, cuman bingung nanti bagi waktunya kuliah sama kerja, juga belum tugas-tugas kuliah dari dosen gitu. Itu mbaknya sudah kepikiran untuk bekerja itu karena untuk menambah penghasilan, untuk mengurangi beban orang tua tadi kan ya? Iya, Bu. Itu udah pernah dibicarain nggak sebelumnya sama orang tua? Belum, Bu. Belum. Misalnya kalau mbaknya cerita sama orang tua, sama ibu, itu kira-kira responnya bagaimana? Ya mungkin ibu memberikan izin, cuman pandai-pandai kita juga, Bu, membagi waktunya untuk kuliah dan bekerja. Karena kan kalau misalnya orang yang udah kerja ini terlalu terlena dengan hasil kerjaan dia gitu. Jadi Takut nanti studinya jadi merasa bimbang juga ya, takut nanti setelah bekerja malah terlena sama hasilnya gitu. Jadinya tujuan awalnya mau kuliah jadi lupa, ini jadinya hilang gitu ya. Takutnya seperti itu. Iya sih ya. Tapi begini, sebelumnya saya paham sih sama kondisi yang dirasakan mbaknya ya. Saya juga punya beberapa klien sebelumnya dengan kasus yang sama ya. Ada satu klien yang juga merasakan hal yang apa ya, dibilang bimbang, ragu, nggak berani ngomong sama orang tua, makan di kos-kosan hanya seperti ini, tapi mau ngadu itu nggak berani karena tahu kondisi di rumah tuh bagaimana gitu kan. Nah, apa yang dilakukan klien ini, dia berusaha untuk itu tadi, sama mbaknya. Dia bekerja sambil kuliah sambil bekerja. Nah, itu
siangnya kuliah, kemudian dilanjutkan dengan bekerja dari jam 5 sampai jam 1 malam. Nah gitu. Coba kerja di ini kalau nggak salah, jadi konter-konter. Nah jadi memang kalau nggak kuat buat mental, badan, fisik ya. Soalnya kemarin itu laki-laki kebetulan. Nah, jadi kan kerja tuh dari jam 5 sampai jam 1. Lalu kemudian tidur mungkin hanya beberapa jam. Itu pun setelah kerja itu kadang dilanjutkan sama ngerjain tugas. Jadinya bisa dibilang lah tidur tuh cuman nggak sampai 6 jam, nggak sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah itu contoh yang pertama ya. Nah misalnya kalau misalnya mbaknya itu ngerasa keberatan seperti itu, nah bisa juga jual-jualan online. Kan itu nggak perlu, itu kan fleksibel ya itu waktunya. Ya, itu waktu banyak gitu. Iya benar, nggak perlu yang kayak jam sekian nanti harus dari jam sekian sampai jam ini nggak perlu gitu. Jadi kita pandai sendiri ngatur dari jam, misalnya ada orang misalnya entah jual pulsa gitu, pokoknya yang online gitu, yang bisa berbarengan dengan studi kita juga gitu. Nah kemudian klien yang tadi ini ya, alhamdulillahnya dia bisa sampai menyelesaikan pendidikannya gitu. Dari hasil dia sendiri. Iya, dari jualan ini baju online, jilbab juga, pokoknya fashion lah gitu. Nah kemudian dari situ alhamdulillah, dari yang tadinya mungkin hampir putus kuliah juga, lalu mencoba jualan ini, jualan itu gitu, pokoknya pandai-pandai lah gitu. Nah lalu alhamdulillah dari situ dapat gitu uang tambahan sampai selesai gitu. Tapi kan kalau misalnya kerja di luar itu kan kita butuh kayak kendaraan gitu Bu. Sedangkan saya dari kos ke sini aja juga jalan gitu Bu. Kalau boleh tahu kos mbaknya di mana? Di daerah Paradis Bu. Paradis. Jadi ngekosnya dari kosan ke kampus itu jalan. Iya jalan. Iya. Jadi misalnya nih, kalau Mbak bilang sama ibunya mungkin, kalau misalnya Mbak lebih dekat sama ayah apa ibu sih? Lebih dekat sama ibu. Jadi kalau apa-apa tuh ngomongnya sama ibu. Ya. Kalau misalnya ngomong sama ibu, kira-kira bagaimana tanggapan ibu tentang keresahan hati Mbak tadi? Apa yang mungkin ibu Mbak sarankan untuk Mbak gitu? Kan saya belum pernah ada berbicara tentang ini ke orang tua, jadi belum tahu Bu. Jadi belum bisa memperkirakan ibu bagaimana responnya ya seperti itu. Jadi misalnya ini, tapi mbaknya berani nggak ngomong, menyampaikan perasaan mbak itu kepada orang tuanya, berani? Berani sih Bu, cuma nanti mungkin di waktu yang tepat gitu Bu, nggak di waktu-waktu yang lagi sulit gitu. Kira-kira menurut mbak waktu yang tepat itu kapan? Ketika ekonomi sedang lagi baik gitu mungkin Bu. Jadi mbak menyampaikan tentang yang dialami selama di rantau itu gimana gitu. Pengeluarannya juga banyak. Jadi kalau saat ini nih, selama ini saja uang bulanan yang dikirim sama orang tua itu kira-kira mencukupi kan? Dicukupi sih Bu. Dicukupi ya. Tapi kalau misalnya kayak ngeluh, "Ma, ini uang udah apa gini, bentar aku segala macam cerita, pengeluaran ini belum pernah berarti." Kadang bilang juga Bu kalau uangnya itu tersisa sedikit, kadang kan kita juga butuh ngeprint, beli buku gitu Bu kan, butuh banyak uang gitu. Kadang kan belum juga kita makan dan kos tempat tinggalnya juga belum bayar gitu kan. Kadang juga bilang, "Ma ini belum ini gitu." Tapi
tapi mama bilang kalau misalnya kan aku ya belum gajian gitu. Itu mbaknya ngekos satu orang berapa? Berdua ngekos? Awalnya berdua Bu, cuman sayang dia satu lagi pindah, jadi tinggal sendiri. Kalau boleh tahu itu satu orangnya berapa di sana? Satu orangnya 450, tapi beda sama tokennya Bu. 450 itu udah semuanya? Udah masuk fasilitas? Iya, cuman beda sama token listriknya aja. Jadi kalau misalnya kemarin berdua tuh sempat berdua kan? Iya. Itu berapa satu orang? Satu orang dulu Bu 250 per orang. Iya. Jadi kalau berdua satu kamar dihargai dengan 500.000. Iya. Jadi temannya sudah pindah. Iya. Sekarang lagi nyari teman lagi gitu Bu. Oh iya. Berarti kepikiran ya buat nyari teman lagi gitu. Itu udah dapet belum temannya? Udah ada, udah nyari info siapa yang mau gitu. Kan ini saya ntar lagi semester gitu kan Bu. Kan nanti pasti ada anak baru juga. Mungkin bisa dari anak baru itu ditawarin gitu Bu. Karena kalau misalnya teman-teman yang sekarang udah punya kos masing-masing dan udah nyaman gitu Bu sama kosnya sendiri. Berarti Mbak tetap mau di kos yang sekarang tapi bawa orang gitu. Iya. Nggak kepikiran buat nyari kos yang mana gitu, yang sendiri yang lebih murah gitu. Menurut saya itu juga udah lebih murah daripada kos-kos yang lain Bu, karena di situ fasilitasnya lengkap juga, bayarnya juga lumayan. Kalau yang lain kan ada sampai 700 dan 500.000 per orang gitu. Jadi mbaknya menceritakan kalau pengeluarannya seperti itu kepada orang tuanya tahu tak berarti. Iya Bu. Tahu juga udah ngekos sendiri. Iya tahu. Disuruh nyari temen juga sih. Oke, berarti untuk saat ini belum dapat. Udah berapa bulan itu ngekos sendiri? Bulan nggak tahu lah Bu, nggak ingat. Udah lebih dari 1-2 bulan? Iya mungkin udah lebih sedikit. Jadi orang tua menyarankan tadi kan untuk cari teman gitu supaya bisa kurang nih biayanya gitu. Nah dari mbaknya sendiri tuh ngerasa nyaman nggak kalau misalnya lebih nyaman sendiri atau berdua gitu? Kalau saya sih tergantung orangnya juga Bu. Kalau misalnya orangnya asik, ya disamain aja gitu. Kalau misalnya dia kurang, mungkin bisa kita beradaptasi dengan dia orangnya seperti apa gitu. Sebelumnya pernah punya masalah sama teman kos? Belum ada sih. Belum ada. Berarti enak ya, berarti mbaknya tetap ngerasain hal-hal yang baik-baik aja di dalam kos berdua gitu. Berarti nyaman dong ya. Nah, berarti itu kan tadi udah nyaman, berarti memang pengennya cari kos yang satu kamar itu berdua orang, biar gampang ya, Udah meringankan beban orang tua ya. Kalau dari ayah sendiri juga nyuruh ngekos berdua? Iya Bu. Kalau masalah yang bekerja sambil kuliah tadi, berarti itu belum diketahui oleh orang tua? Belum. Orang tua juga belum ada nyarankan untuk kerja sih Bu. Belum sampai ke situ Ya, berarti? katanya fokus aja dulu ke sekolahnya gitu. Berarti kalau dari orang tua cuma suruh fokus gitu. Kalau berarti mbaknya kalau misalnya nyampaikan itu kira-kira nggak dibolehin dong berarti? Kalau dari kayak gitu tadi orang tuanya kan nggak nyaranin nih buat bekerja sekalian sambil kuliah gitu. Kan tadi mbaknya di awal pengen bagaimana gitu, apakah saya harus bekerja gitu. Berarti kalau misalnya itu mbak memang pengen ngikutin saran dari orang tua atau mencoba untuk ngomong nih apa saya kerja aja gitu, walaupun tadi orang tua udah ini gitu nyaranin. Kayaknya saya mencoba untuk ngomong lagi Bu, karena kan kalau misalnya kita nggak kerja juga orang tua juga kurang mencukupi kan ininya, belum lagi juga adik-adik belum penghasilannya pasti kurang gitu. Pasti saya akan
ngomong lagi ke orang tua kalau misalnya saya bisa bekerja sambil kuliah gitu. Mencoba untuk meyakinkan orang tua. Ya, ya. Jadi nih, kan baru Medan. Nah itu kalau boleh tahu di sini ada punya saudara di Pekanbaru? Di sini ada sih Bu, cuman jauh Bu, Di mana itu? di Tapung Hilir. Iya iya di Tapung Hilir. Berarti orang tua memang asli Medan dua-dua? Iya Bu. Yang di Tapung itu siapa? Kalau Yang di Tapung itu saudara adik dari nenek. adik dari nenek. Adik dari nenek. Oh iya. Berarti nenek yang di Tapung itu berarti pindah dari Medan juga apa gimana? Memang asli sini. Memang asli sini. Iya. Terus nenek mbaknya asli sini juga. Enggak Bu. Ya mungkin karena di sini pindahan dari Medan. juga, Oh iya iya. karena menikah jadi bawa ke sini. Iya. Jadi sudah lama juga netap di Tapung, Iya. Tapung Hilir ya. Kampar ya itu. Iya Kampar. Sebelumnya berarti emang Mbak pengen di kampus Pekanbaru? Awalnya sih ngambilnya di Medan aja Bu, deket-deket kan Bu, cuman belum lolos Bu, jadi coba kesini diterima, ya udah kesini gitu. Udah coba berapa kali yang di Medan? Cuma jalur ini aja sih Bu, SNBT aja, SNBP. Di sini nyoba jalur SPAN diterima langsung, ya udah terima aja gitu Bu. Jalur SPAN berarti? Ya, Berarti alumni MA? ya. Iya iya. Berarti dari awal memang orang tua sudah mengizinkan untuk kuliah ya? Ya Bu. Walaupun mungkin jaraknya jauh ya dari Medan Pekanbaru, tentulah biayanya juga tidak sedikit. Ya. Belum ongkosnya lagi nanti, biayanya, biaya ya, di Pekanbarunya, di kosnya. Nah tadi kan mbaknya kan tadi tuh bingung ya mau kuliah sambil bekerja atau bagaimana. Itu bingungnya karena orang tua gitu. Ya Bu, jadi gini Bu, kan di rantau ini kan kita juga banyak pengeluaran, apalagi kalau di kos itu kan juga kita makan juga dari hasil orang tua, paling orang tua cuma ngirim beberapa gitu untuk kebutuhan juga, itu pun cuma untuk kebutuhan makan, kos, dan cuman kalau ngampus itu jarang gitu Bu, kayak gimana ya Bu ceritanya, dia kurang gitu untuk biaya ngeprint atau beli buku gitu Bu. Jadi kan kalau di kos ini kadang pun saya pernah juga makan nggak makan gitu Bu, pernah juga sampai puasa gitu Bu, gara-gara orang tua juga belum ngirim gitu Bu. Berarti kan mbaknya tuh ngerasain seperti tadi ya gitu. Terus berarti yakin dong untuk bekerja sambil kuliah itu? Kalau saya sih coba aja dulu Bu gitu Bu, karena kan mungkin juga bisa membantu kita mencari pengalaman juga sekalian gitu Bu. Jadi yang gue bingung sekarang nih adalah pengen bekerja sambil kuliah tapi orang tuanya nggak nyaranin tadi Iya gitu. Bu, jadi saya bingung gimana cara untuk meyakinkan orang tua supaya saya bisa kerja sambil kuliah gitu Bu. Misalnya kalau pulang nih, kalau nelpon misalnya, kalau nelpon itu seringnya nelpon sama siapa? Kadang kalau nelpon itu bareng ayah sama ibu gitu. Oh, berarti kalau nelpon berarti orang tua dua-duanya ada, Iya, gitu ada. ya. Itu yang Mbak ceritain gimana? Pernah nggak nyeritain gimana-gimananya gitu? Kehidupan di kos gitu. Saya tadi puasa Pak, Bu gitu. Pernah? Pernah juga Bu, cuman kan ya gimana ya, orang tua juga belum, ya juga orang tua di sana makan nggak makan karena pikirin saya di sini gimana gitu Bu. Jadi kan ya dibilang gini, kalau misalnya apa ya tahan-tahan dulu lah nah duitnya segitu gitu Bu. Iya ya, jadi
mbaknya juga berarti di sana orang tua juga berusaha, di sini juga mbaknya juga berusaha untuk bagaimana caranya bisa cukup dengan uang yang alhamdulillah ya, masih alhamdulillah dong, berarti dikirim masih bisa orang tua ngirim gitu. Nah, berarti berusaha untuk mencukupi gitu. Walaupun mbak yang bilang tadi pernah puasa juga gitu, nggak makan gitu ya. Nah, ya berarti kan tadi mbaknya sudah ini ya, mau gitu, punya niat untuk bekerja, namun tidak mendapatkan izin, takut kuliahnya terganggu. Jadi gimana cara memberitahukan orang tua atau meyakinkan orang tua supaya kita bisa bekerja sambil kuliah itu gimana Bu? Yang cara efektifnya? Iya, kalau ini kan mbaknya minta saran ya, minta saran ke saya. Misalnya nih kalau kan tadi orang tua nggak yakin karena takut kuliahnya terganggu, nanti malah nggak jadi, tergiur sama hasil kerjaan gitu. Nah, itulah saran dari saya ya, mungkin ya mbak bisa mengikuti yang saya bilang di awal tadi. Mbak berjualan kan tadi nggak, orang tua takut terganggu dengan jam kerja mungkin yang fleksibel, yang tidak fleksibel gitu, yang mengganggu, atau mungkin takut tergiur dengan penghasilan ya. Tapi insya Allah itu tidak tergiur ya, tetap dengan tujuan awal ya pastinya, kuliah gitu. Nah, mbak boleh jualan online gitu, ngomong sama orang tua, Pak, Bu, gimana kalau misalnya Nabila jualan pulsa atau jualan jilbab online, nanti Nabila pajang promosi di Instagram, Facebook gitu, website, YouTube, TikTok, kan sekarang lagi maraknya di TikTok gitu. Nah, situ mbaknya boleh gitu pasang akun TikTok, terus tawarkan ke marketplace-nya, terus tambahkan produknya, bikin konten. Itu kan nggak terlalu banyak memakan waktu. Nah, nanti boleh kalau misalnya ada waktu luang juga malam-malam tuh live gitu. Jadi banyak check out, dari situ banyak loh penghasilannya, lumayan gitu. Jadinya kan nggak terlalu yang diikat sama yang namanya pekerjaan ya, sehingga tidak juga mengganggu perkuliahan kita. Jadi uang dapat, kuliah juga lancar gitu. Tapi kan Bu, itu kan membutuhkan biaya modal juga untuk awalnya. Tapi kan di satu sisi kan orang tua juga susah keuangannya gitu Bu. Jadi gimana Bu? Nah, kalau misalnya untuk modal awal ya, misalnya kan orang tua ngirim kan ya, mbaknya boleh tuh misalnya anggaplah orang tua kita ngirim 500 per bulan gitu. Kita sisain buat kos sekian, buat makan sekian, sisain untuk modalnya itu berapa, misalnya 50.000 kecilnya gitu dulu kan, tabung gitu. Paling misalnya gini ya, misalnya kalau mbaknya mau beli apa, misalnya jual-jual jilbab itu kan nggak harus gini apa, bisa jadi reseller gitu. Iya, buka reseller, terus nanti pas dipesan sama orang baru kita iya, nanti dari situ kita, jadi tuh nggak kayak butuh modal yang gimana besar kali gitu. Nah, kan misalnya udah dapat tuh dari keuntungan penjualan menjadi seorang reseller tadi. Nah, dari situ kita bisa tuh keuntungannya itu tadi kita tambahin buat modal gitu. Nah, dari situ udah terkumpul dari keuntungannya itu tadi, kita bisa buat dana yang itu tadi tuh buat modal membuka usaha kita sendiri gitu. Itulah untuk batu loncatannya menjadi seorang reseller. Atau itu tadi ya, misalnya kita punya akun TikTok, kita tawarkan ke ininya, itu kan gak juga butuh modal ya, palingan kita juga butuh ininya aja, sampelnya untuk kita promosiin. Atau kita juga bisa ngambil foto dari produk yang kita jadi reseller dulu. Iya, kita iklankan gitu. Nanti kan kita misalnya mbak tawarkan sama teman-teman di kos dulu, di kampus, pasang-pasang di Facebook,
platform untuk e-commerce berbagai gitu. sosial media. Iya gitu. Dari situ kan bisa orang nanti lihat ya gitu. Oh bagus ya gitu, check out gitu. Dan juga kita mungkin kalau online ini kita perlu mempersiapkan ekspedisinya gitu. Ngirimnya gimana gitu kan, pesanannya untuk misal anggaplah misalnya baru-baru yang sekitaran kita doang yang beli ya kan. Kalau misalnya rezeki mbak yang alhamdulillah gitu ada yang mesen dari di luar Pekanbaru atau di mana gitu yang membutuhkan ekspedisi yang gimana gitu kan, nanti mbak bisa itu membuka misalnya nanti bisa ya ekspedisinya kirim lewat melalui ini misalnya JNT gitu, JNE gitu kan. Nah itu bisa nanti diurus lagi gitu. Nah, itu kan nggak membutuhkan ini ya, kita tuh nggak terikat sama satu perusahaan tertentu gitu, nggak yang harus misal kerja dari jam 1 siang sampai jam 5 harus on time gitu. Berarti kayak masih banyak waktu luang gitu ya untuk belajar. Ya fleksibel kita jadinya, kita bisa ngerjain tugas, kita bisa belajar, kuliah gitu, kerja, ngasilin duit lagi gitu. Gitu sih kalau saran dari saya. Mungkin saya juga pengalaman pribadi ya, saya juga berjualan kemarin sambil kuliah. Jualan ini piscok. Saya iris sendiri pisangnya, saya goreng sendiri, bumur sendiri. Tapi alhamdulillah lancar kemarin, cuman karena keteteran yang alhamdulillah yang beli itu selalu ada gitu, tapi nggak kuat di ini badan, fisik nggak kuat. Jadi daripada dua-duanya nggak jadi nanti gitu, mending tinggalkan yang satu ini dulu gitu. Tapi biasanya saya pernah jualan piscok itu yang paling terakhir. Sebelum jualan piscok saya pernah jualan tas, baju dari online juga. Kalau itu sih nggak butuh modal sih mbak. Saya pesen misalnya, saya upload iklan di WhatsApp misalnya, IG gitu, tas gitu, gambar tas. Kemudian kak saya mau ini, PO kan. Kemudian setelah barang datang, uang dari customer harus sudah ada. Gitu, ada barang ada uangnya gitu. Jadi langsung diambil gitu. Jadi kan itu kalau kita jadi reseller, bagaimana cara untuk kita bisa membicarakan itu kepada si tokonya itu gitu? Misalnya mbaknya pengen jadi reseller apa, misalnya jilbab Ya. misalnya jilbab. Nah kebetulan mbak, ada mbak cari aja di TikTok, ada akunnya namanya Almira kalau nggak salah. Itu memang menyediakan untuk kita buka reseller. Nanti itu kita misalnya beli 100.000 dapat 100.000 dapat 15 pieces jilbab kalau nggak salah ya. 15 pieces jilbab itu nanti itu udah termasuk paket usaha. Itu nanti kita bisa jual lagi, tapi dengan brand orang itu baru. Orang itu tapi juga menyediakan untuk kita yang mau bikin brand sendiri. Gitu. Tapi orang itu, kita beli jilbab dari orang itu, orang itu kasih ke kita jual ke orang lebih dinaikkan lagi harganya atau tetap? Iya dinaikkan, pandai-pandai kita lah nanti kan. Nah, dari keuntungan itulah kita nanti bisa memperbesar modal usaha kita gitu. Nah kalau yang dari untuk membuat brand sendiri orang itu, kita bayar berapa gitu untuk bikin brand itu. Bahan jilbabnya Kita dari orang itu, bahan jilbabnya dari orang itu disarankan gitu ya Bu? kita yang milih. Kita yang milih. Nanti kita udah ACC bahannya seperti ini ya. Oke. Terus labelnya juga kita yang nentuin. Orang itu yang juga bikin nama brandnya apa, misalnya Nabila Hijab gitu, Nabila Hijab eksklusif gitu. Bisa kita custom sendiri sama orangnya. Nah nanti dikirim udah jadi sesuai dengan yang kita custom gitu.
jilbabnya, berarti itu udah brand kita sendiri gitu. Tapi itu bayar. Tapi ada juga yang buka resellernya lebih murah biayanya gitu. Kita nggak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar. Biasanya resellernya itu berapa Bu? Itu nggak ada batasan kalau saya tahu. Misalnya mbaknya mau beli Tergantung produk yang kita jual gitu ya Bu? Kalau yang jilbab tadi 100.000 itu dapat 15 pieces jilbab. Kalau misalnya kita jual 10.000 aja jilbabnya itu kita udah untung 50.000. Iya. Nah tapi kan rata-rata orang jual kan jarang 10.000 ya. Nah, entah kita jual 20.000, nah itu kan keuntungannya sudah lumayan gitu dengan 15 pieces jilbab tadi gitu. Nah kalau untuk kita bikin brand sendiri itu kita bayar 100.000 tapi tanpa jilbab. 100.000 untuk daftar. Oh daftarnya aja gitu Bu? Iya 100.000. Nanti kalau bahan itu sama dia, misalnya kita mau beli brand sendiri nih, kita udah bayar 100.000 tadi. Kemudian kalau misalnya itu kan brand kita sendiri ya yang kita pesen itu, nah itu tuh sama aja, misalnya 100.000 itu dapatnya 15 juga, tapi bedanya biaya tambahan di awal daftarnya tadi itu 100.000 gitu aja. Berarti belum dapat jilbabnya gitu ya Bu? Masih pendaftarannya aja. Iya gitu. Mbaknya boleh nyoba kalau mau, itu tertarik, bagus loh. Kan tadi Ibu bilang kalau misalnya ada orang yang pesen dari luar Pekanbaru itu kan melalui JNT, itu gimana Bu caranya? Nah, caranya itu mbaknya bisa datang ke kantor terdekat dari ekspedisi itu, lalu kayak daftar gitu. Atau misalnya kita bisa loh, misalnya pesanan kita yang banyak gitu, kita kan nggak bisa nganter ya ke sananya, gimana dong ke kantornya gitu kan. Kita bisa minta request buat orang itu datang ke kita gitu, jemput pesanan itu. Bisa gitu ya Bu? Bisa. Nah, nanti kan misalnya barang kita misalnya 1.000 pieces yang terjual, nggak mungkin dong kita nganterin pakai itu gitu. Ya. Kita bisa request, bang tolong ya jemput ekspedisinya, tolong ya jemput misalnya ke sini gitu, ke alamat ini gitu, jemput pesanan pakai, kan alamat itu juga bisa terus itu. Kirain kita harus benar-benar ngantar ke sana gitu Bu? Itu bisa juga, tapi yang untuk kayak paketnya beberapa, cuman yang kayak satu paket mungkin ya. Kalau misalnya ekspedisinya sekalian lewat di tempat mbaknya itu bisa, tapi kalau enggak ya kadang kayak tergantung ekspedisi, kalau mau jemput ya nggak apa-apa gitu. Intinya kita sudah menyiapkan alamat dan ininya, tinggal kirim aja gitu ya Bu? Gitu. Jadi bagaimana mbaknya, sudah paham mungkin, apa sudah tertarik? Alhamdulillah sudah paham Bu, mungkin nanti bisa dicoba. Berarti tertarik ya untuk membuka usaha online gitu? Ya Bu, tertarik. Jadi mungkin bagaimana selanjutnya? Yang apa yang mungkin mbak lakukan? Mungkin bisa jadi buka reseller itu tadi Bu. Buka reseller, bilang sama orang promosiin, tua. ya promosiin ke teman, bilang sama orang tua gitu Bu. Tapi mudah-mudahan orang tua restu ya, ngizinin. Ya, kalau bisa kayaknya restuin Bu. Karena kan itu nggak butuh waktu banyak gitu Bu, mengeluarkan waktu banyak gitu. Cuman di dalam kos kita melalui HP gitu. Berarti mbaknya udah ini ya, udah lega dong. Ya Bu, alhamdulillah lega Bu. Sepertinya ini ya, kalau misalnya sudah lega, boleh besok minggu depan atau kapan hari kita datang lagi ke sini. Mbaknya nggak apa-apa kok cerita lagi gitu, gimana nanti kan di sini nanti mbak boleh dong telepon orang tuanya, cerita gini-gini, yakinin gitu kan. Nah setelah itu nanti gimana respon orang tua, kalau mbaknya masih ngerasa gimana hatinya, mbak boleh datang lagi ke sini, nggak apa-apa, cerita lagi sama saya, nanti kita atur jadwal aja. Ya Bu, baik Bu. Ya boleh. Jadi kan sudah kita ini ya, kita sudah melakukan proses konseling gitu. Bagaimana perasaan mbaknya mungkin dengan proses kita? Mungkin saya tadi yang awalnya bingung jadi ada masukan, jadi bisa untuk pikiran ke depan gimana gitu Bu. Berarti
sudah merasa terbantu ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi boleh ya minggu depan kalau ada waktu lagi kita sharing lagi, nggak apa-apa. Ya, Bu, boleh, Bu. Ya.